Selamat datang di Sotoy Bola. Gak perlu jago ngomongin bola, yang penting sotoy, aja. Mantap. Selamat datang di podcast sepak bola yang mencoba untuk meramaikan khazanah perpodcastan perbolaan duniawi. Kita adalah satu-satunya podcast bola di Indonesia yang tidak proper. Dengan Kita background satu-satunya podcast bola dengan background cat terkelupas. Ada yang beli. Kita juga satu-satunya podcast bola yang nggak semua talentnya pakai jersey. Ya. Nggak harus. Tapi emang kayaknya nggak pakai, ada juga beberapa yang nggak pakai jersey ya. Banyak Mamat ya? Juga jarang Mamat. Iya. Oh, kita mau pakai slogan kayak Sport 7 itu juga. Yang apaan? bilang kita lebih baik dari Gak usah ya. Kita slogan itu aja tadi, podcast paling tidak proper aja udah. Oke. Mencoba rendah hati. Iya, dengan background cat tembok terkelupas. Nah, tapi di episode pertama Sotoy Bola kali ini kita pengen ngebahas sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh fans timnas Indonesia. Iya. Ya kan, setelah patah hati kemarin kita gagal di Piala Dunia, ada harapan baru dengan pelatih baru. Betul. Ya kan, dan kita kan sering ngobrolin kan tentang perkembangan timnas, dan setelah dipanggilnya John Hertman kemarin Garuda Calling 40 berapa orang? Iya, tuh 40-an ya. Iya. Dan udah ada 24 ya Garuda Calling, 24 pemain yang akan dipanggil untuk ke laga apa sih FIFA Series. Yeah. FIFA Series ada 24 nama dan banyak kejutan di 24 nama yang dipanggil ternyata ya. Ada nama yang kita harapkan akhirnya datang, ada yang nggak kepanggil. Ya kayak gitu-gitu ya. Ada juga yang ngapain dipanggil sih gitu. Ada juga yang ini yang alhamdulillah dia nggak dipanggil. Betul. Ada tuh yang kayak gitu kan namanya. Ada. Ya kita ada 24 nama nih, dan tapi kalau sebelum kita ngomongin 24 nama itu, gue pengen tahu kalau lu sendiri ngelihat si 24 ini kan udah tahu namanya. Udah. Menurut lu udah sesuai ekspektasi lu berapa persen? Sesuai ekspektasi dan keinginan lu aja secara pribadi gitu. Kalau secara pribadi ya 85% lah. 85%. Nah kalau gue juga sama sama lu 85%. Ada juga beberapa nama yang tadinya akhirnya dia nggak dipanggil, tapi ada yang kok ini masih ada sih gitu. Tapi ada pemain yang berarti yang lu harapin buat masuk tapi kok nggak dipanggil bahkan di 40 itu gitu. Ada gak? Nggak ada sih. Oh nggak ada. Kalau di 40 yang kemarin nggak ada sih. Nggak ada. Cuma kalau yang di ini sih, karena kan beberapa pemain yang diharapkan juga kan ada yang cedera kan. Iya. Kayak Tom Hai. Kalau Tom Hai bukan cedera dong. Yang sorry. Cedera tuh Miliano Jonathan yang cedera. Tom Hai itu sanksi karena Saint Patinama ya. Sama ini Saint Patinama. Iya, makanya itu ada kalau nama-nama kayak gitu sih. Cuman yang jujur yang paling gua cukup kecewa sih ya itu Miliano Jonathan cedera ACL. Betul. Itu kayak ACL itu. Robben gitu. Arjen Robben Indonesia. Cedera lagi, aduh sayang banget sih. Kalau gua justru ada soalnya yang tadi dipanggil 40. Iya. Siapa? Teja Paku Alam. Oh iya, si kiper itu. Iya, jadi walaupun kemungkinannya sangat kecil buat dipakai, tapi setidaknya panggil menurut gua karena dia kiper dengan clean sheet terbanyak di Liga 1 saat ini. Dan gue tuh kan termasuk yang selalu nonton Liga 1 apalagi puasa kemarin kan gak ada tontonan, habis taraweh nonton. Hebat kok, bener bagus. Dan walaupun kenapa Cahya, gue tahu alasannya juga karena Cahya tuh top save tuh di Liga 1. Dia udah 100 save lebih. Tapi kan sebenarnya kalau punya save banyak bukan berarti dia hebat. Bisa jadi karena backnya jelek kan. Nah kalau si Teja nih, gue beberapa kali nonton, backnya emang kuat banget. Tapi ketika dia kena shoot, save-nya pun bagus. Clean sheet-nya aja udah berapa sekarang, 15 apa? Sayang juga gitu. Iya, sayang dia gak kepanggil. Selebihnya sih udah pemain yang biasa semua sebenarnya. Dulu ya Teja Paku Alam. Iya kalau gue. Oke, kalau gitu kita coba bacain dulu, atau kita mungkin udah banyak tahu juga ya, tapi kita akan sebutin dulu aja 24 pemain yang dipanggil. Dari kiper ada Cahya Supriyadi,
Bar gue nggak tahu deh Cahya Supriyadi kiper mana. Kan gue nggak nonton. Emang iya ya? Iya Liga 1. Dia PSIM Yogyakarta. Oh Iya. PSIM ya. Mukti Entut. Mukti Entut. El Metronom. Cahya Supriyadi PSIM, Emil Audero Cremonese, Martin Pas Ajax. Nadeo Borneo. Backnya Dan James. Yang lagi dituntut ke warga negaraannya. Kenapa? Lu nggak tahu ya? Nggak tahu gue itu. Kemarin Go Ahead Eagles-nya tuh menang lawan NAC Breda kalau nggak salah. Iya. Dibantai kan Breda. Pelatih Bredanya marah karena si Dan James ini kan statusnya udah pemain Indonesia. Lokal, internasional berarti. Enggak, pemain Indonesia nih. Asia. Berarti kan Asia kan harusnya non Uni Eropa kan. Iya. Nah, katanya saat itu jatah non Uni Eropa di pertandingan itu udah dipakai sama pemain lain. Dan James masih dibolehin main, istilahnya melewati kuota non Uni Eropa yang si Go Ahead Eagle-nya. Iya. Kuota Go Ahead Eagle-nya. Iya, jadi maksudnya Dan James ini statusnya pemain Belanda apa Indonesia? Kalau dia Indonesia, berarti Go Ahead Eagles ngelanggar nih katanya. Dia menggunakan kuota pemain non Uni Eropanya lebih. Buset. Gitu. Buset kata gue. Ada jalur situ juga. Saking hebatnya. Lanjut. Ada Doni Tripamungkas Persija. Ada ini dia yang comeback dari Ipswich Town. Elkan Bagot sang remaja galah. Ada Jay Itzes Sassuolo, Justin Hubner Fortuna Sittard, Kevin Dix Mönchengladbach, Nantan Cheon. Nantan itu apa nama klubnya? Willem Tilburg. Ada Rizky Ridho Persija, Sandy Walsh Buriram. Terus Verdong masuknya gelandang ya? Calvin Verdong. Untuk midfielders ada Verdong Lille, Eliano Renders Persib, Ivar Yener Dewa, Joy Pelupesi apa nama klubnya? Lomel FC Lomel, Jordi Amat Persija. Dan untuk penyerang ada Idola Nurhuda. Wah idolaku. Beckham Putra Nugraha Persib Bandung. Mauro Zylstra Persija. Ole Romani Pengangguran Ole Romani Oxford. Ragnar Oratmangun FC Dender. Ramadan Sananta Klub Brunei UPM. Dan Yakob Sayuri. Yakob Sayuri masuknya ke forward ya? Iya, Yakob Sayuri itu apa? Malut United. Itu dia. Coba cek. Dari 24 nama ini gua nggak tahu karena balik lagi gua nggak nonton Liga 1. Yeah. Kenapa kira-kira kakak Ricky Kambuaya nggak dipanggil? Cedera kah? Kalau cedera sih enggak. Iya. Cuman emang di beberapa pertandingan Dewa terakhir gua lihat dia cukup sering main sebagai pengganti. Udah nggak terlalu pemain utama juga. Gue juga nggak tahu apakah emang performanya lagi menurun atau kecapean karena kan di Ramadan gak ada liburnya tahu Liga 1. Buset. Jalan terus sampai berapa ya? Pokoknya muter terus. Dan gue lihat 2 apa 3 pertandingan dia pasti masuknya di babak kedua terus. Kayak bukan negara Islam ya? Oh, iya. Oh berarti karena itu ya? Kayaknya performa deh basisnya. Nah itu dia kalau misalnya basisnya performa, kenapa Mauro Zylstra dipanggil ya? Betul. Mungkin ya tapi kan karena beda posisi. Iya kalau, juga. Kalau pembanding Mauro Zylstra harusnya secara posisi Hoki Caraka. Yang lagi bagus ada Erling Caraka. Iya sih. Kan dia kan sebenarnya kemarin masuk kan di 40 itu kan. Yang 40 tuh ada 2 striker yang sekarang emang lagi hebat banget. Bukan hebat banget, lagi bagus di Liga 1 tapi akhirnya dicoret. Hoki Caraka dan Ezra Walian. Oh Ezra itu striker. Iya, Ezra juga kan di Persik Kediri lagi bagus banget. Kapten dan andalan lah dia. Kecuali kalau kayak Adrian Wibowo, Ian Sraven itu mah ya udahlah. Vanoli Lipali apalagi kan udah tua ya udahlah gitu. Dan kalau ngelihat dari perform tuh Hoki Caraka dan Ezra tuh lagi top-topnya lah ya. Lagi top perform ya. Lagi apa namanya inform on fire. Iya. Padahal lagi info. Kenapa ya menurut lu Bar? Nah itu gue curiganya Jonathan Hertman sama timnya tuh ya masih ngelihat timnas yang dulu, nggak terlalu nonton liganya juga tau nggak? Kayaknya pemain timnas biasanya ini aja orangnya tau nggak? Ya udah iya kan. Terus, padahal kemarin dia ada di Persika Pakansari ya, bahkan ada video-video kan dia kan keliling kan. Tapi kan mereka John Hertman nggak nonton itu, ngobrol itu. Dia
Mana tahu pemain Datang doang Iya, aja. datang doang. Datang doang. Dan kenapa Kagak Mauro ngerti. Silstra tetap dipanggil ya karena Belanda. Dikiranya ini bagus kayaknya dah gitu. Dibanding Anjir. yang lain. Kan Ezra juga Belanda, ada Iya. titel Ajax Nah, kan kalau dulunya. Ezra dari usia mungkin dibanding Zylstra Iya ya. sih, iya. Zylstra iya. kan baru 21. Ezra tuh udah 30-an. 29. 29. Kalau 29 belum ini lah. enggak, maksud gua dibandingin Zylstra ya. Iya, Cuman iya kalau banyak loh pemain lokal yang di posisi Zylstra tapi emang lagi pada kurang juga ya. Kayak Egy, Witan kan Nah, akhirnya pada itu. dibawa. Egy yang gue pertanyakan. Iya. Kan kita Miliano cedera nih. Iya. Posisi Secara posisi. Iya kan itu kan Egy tuh Iya, kan. betul. Udah mah enggak ada Marceng kan. Iya. Iya, Marceng cedera. Kenapa Harusnya tuh? mah Egy itu ya. Posisinya karena kan selama ini kan Egy di posisi kalau kita pakai formasi 3-4-3 gitu Iya. kan, kanan kan diisinya Egy kan. Egy. Atau setelah datang Miliano kan kemarin diisi Miliano tuh. Iya. Pokoknya Milianonya cedera. sayap kanan berkaki kiri lah. Nah, Iya. Milianonya cedera. Gue pikir juga akan ada nama Egy di situ. Egy, Ternyata iya. Egy-nya nggak ada. Tetap dicoret juga. Apakah ini menurut lu ini juga strategi dari John Herman mungkin dia emang nggak pakai 3 di depan gitu? Iya, cuman gue tuh sebelum kita ngetek ini gue sempat nyari formasi favoritnya John Herman. Ternyata nggak beda jauh sama formasinya STY? STY 3-4-3 atau 3-4-1-2. Ya mirip-mirip lah gitu. 3 back intinya. Kayaknya kemungkinan kan Justin Idzes Rido lagi gitu di belakang mah gitu. Di depan pun kemungkinan ya 3 itu lagi gitu. Iya, misalnya kalau misalnya di depan kan tadi lu bilang formasinya 3-4-1-2 atau 3-4-3 gitu Iya. kan. Kalau misalnya gue sih cenderung dengan nggak adanya Egy dan Miliano kayaknya dia akan pakai 3-1-2 nggak sih? 3-4-1-2. Kayaknya 3-4-1-2. Bisa. Oh, tapi kalau mau maksain 3-4-3 pun sekarang yang kemungkinan tuh tapi dia di posisinya sekarang bisa Eliano. Yakob Sayuri bisa tuh. Iya kan? Iya kan? Kalau tetap 3 gitu. Kalau lu tadi bilangnya 3-4-1-2, justru striker yang mau diduetin agak aneh. Misalnya Oleh Zylstra, Iya. oleh Sananta. Iya, oleh Sananta kayak kurang, harusnya Iya kayaknya sih. tetap 3-4-3. Iya, kayaknya tetap harus satu aja goal getter ya. Iya, jadi oleh di tengah sendiri, Hmm. di kanan Yakob, di kiri siapa ya yang cocok? Beckham, Atau Ragnar Oratmangun dong. Ragnar di kiri bisa. Iya dong, Kalau Ragnar. fit, Kalau Bang Beckham agak di belakang tuh. Iya. Di posisi belakang oleh. di bench. Wah, masa di bench? Terlalu ini Mas. Enggak, tapi dia posisi naturalnya tuh sering sekarang ya di Persib ya, sering sayap kiri atau iya di 3-4-3 kanan. Yang di tengahnya tuh, tapi dia nggak bisa membantu bertahan. IMF. Iya. Udah Verdong. Kalau Atau super sub-nya Ragnar juga nggak apa-apa juga iya. kan. Dan Super sub. nih kenapa gue jadi tahu kenapa Verdong di sini ada di midfielder, sekarang kan mainnya 3-4-3 kemungkinan bener. Iya. Verdong kirinya, kanannya Eliano itu udah mirip pasti tuh. Atau Dix. Dix sama Dix di kanan. Kalau misalnya kalau misalnya trionya adalah iya. Rido, Hapner, Jay, berarti kan ada posisi Dix yang ini kan. Iya, posisi kanan tuh. Tapi kalau dari sini ya kekuatannya kemungkinan Alvin kiri, Eliano kanan. Duet gelandangnya sekarang ya, untuk sekarang yang paling bagus justru Jordi Amat sama Jenner menurut gua. Jordi Amat di Persija gelandang, bagus banget ya. Oh, berarti posisinya 3-2-2-3 gitu ya. Iya betul, kan 3-4-3-nya yang gitu ya. Iya. Yang kalau 2 biasanya kembar tuh Joy Pelupesi sama Tom Haye. Berarti apa sih istilah pivot ya? Pivot, double Dua pivot. pivot ya. Anjay, lu tahu istilah double pivot? Aso, yang penting mah sotoy aja bro, sesuai namanya. Betul. Penting mah sotoy aja. Hmm. Double pivot. Oke. Nah, ini nih kalau misalnya ngomongin tadi 3 back. Back kita kan banyak banget dan bagus-bagus kan secara semua, ini kan. Iya. Baliknya Elkan Bagot. Ini kan gua nggak tahu ya di 24 Garuda Calling ini apakah Elkan Bagot wajib datang atau masih beneran panggilan dan dia bisa gua nggak mau datang Nah, itu kan masih jadi pertanyaan ya. Enggak, tapi harusnya kalau yang 24 ini mah udah official datang. Official datang ya harusnya ya. Kecuali Iya. kayak kemarin yang 40 bisa. Kalau 40 tuh kayak yang sekedar ngirim email, tau gak?
24 mah Udah fix ya. iya lu Iya, nih iya. gitu berangkat lu, kalau enggak juga mah. Ya, nah kalau misalnya dia berangkat dengan back kita yang bagus-bagus ini, Iya. gimana nih kira menurut lu posisi Elkan Bagot sekarang? Back tengah kiri posisi Hapner. Hapner. Iya. Dia. Tapi menurut lu akan starter nggak dia? Pertanyaan pertama belum tentu. Hmm. Tapi nextnya setelah misal lolos, ini kan kita ngomongin persiapan FIFA Series. Iya. FIFA Series ini kan formatnya langsung semifinal. Kalau Final. menang langsung final. Kalau lolos di final bisa jadi Elkan Bagot main. Kemungkinan di pertandingan pertama kalau main mungkin pengganti. Justru kalau gua mikirnya mungkin Elkan Bagot di yang lawan Saint apa sih nama Kit and Nevis. itu justru akan bisa Inti. jadi starter. Oh iya. Karena nanti mungkin pas di final, karena kemungkinan besar Bulgaria. Ya, karena Bulgaria cuma lawan apa? Kepulauan Solomon. Iya, Solomon. Iya, mungkin baru tuh 3 back itu. Iya. Bisa. Atau bisa jadi nggak kalau misalnya Rido yang nggak main. Jadi Dix tengah Ijaz, kirinya Hapner. Bisa. Nah, kalau itu kemungkinan bisa tetap. Jadi Rido digantinya sama Dix kan? Iya, Dix. Kalau ngomongin posisi emang itu loh, back tengah kanan tuh selain Rido ya Dix, back tengah kiri itu selain Hapner ya Bagot. Nah, back tengah yang tengah benernya kayaknya cuman Jay udah. Jay ya. Nah, kan kalau misalnya si Ijaz itu kan posisi kan back apa tengah ya, tengah murni kan. Iya. Berarti kalau super sub dia siapa sekarang di? Iya kan biasanya Amat. Cuman terakhir. Tapi itu di era Kluivert apa Tayong terakhir ya? Nathan sering diturunin buat jadi back tengah. Buat dia. Beberapa kali gue lihat, gue kira buat posisi Verdong. Oh, kadang Verdong back tengah kiri juga kan. Iya juga sih. Iya tuh, bisa tuh. Cuman kalau back tengah murni, Nathan gue pernah lihat ngisi di situ. Walaupun kalau untuk sekarang ya Ijaz sama Amat kemungkinan. Cuma karena agak janggal juga sih ngelihat Nathan di tengah. Iya, tapi Nathan di Willem tuh posisinya apa ya dia ya? Kiri. Back kiri tetap ya? Kiri dia. Itu Berarti paling kan kalau posisi ini nih kalau punya timnas yang backnya itu mewah-mewah. Mewah So, banget. Iya, ketawain dulu. Aduh. Iya, banyak depannya pemain Liga Top Eropa soalnya ya. Nah, berarti kan kalau prediksi kita nanti prediksi lu lah di FIFA Series nanti lawan gue ribet dah nama negaranya. Saint Kitts and Nevis. Saint Kitts and Nevis yang jumlah penduduk itu nggak bisa menuin Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno. Betul. Itu negara yang memiliki legenda pemain Indonesia. Pemainnya pernah main di Indonesia. Iya, legenda Liga Indonesia. Legenda. Iya. Kit Kayam Bagang. Ya, si push up tangan satu. Gokil. Saint Kitts and Nevis. Negaranya dia itu. Nih, ini kan adalah laga pertama John Herman kan. Iya. Kalau misalnya timnas kita kalah nih lawan Saint Kitts and Nevis, gimana kira-kira menurut lu nih? Ya Allah, keterlaluan sih. Keterlaluan. Dengan squad yang semewah ini ya. Sampai lawan Saint Kitts and Nevis aja keteteran kalah. Malah kalau dari gua nggak bisa ngegolin 3 aja payah menurut gua. Ini kan ibarat gua nggak tahu ya, gua belum periksa ini sih. Peringkat berapa juga dia di FIFA kan? Gua nggak tahu juga. Apakah kayak kemarin kita ngebantai lawan Makau ya? Iya, lawan apakah selevelan Makau? Misal kalau misalnya levelnya di Makau tapi kita kalah sih, pahit banget sih ini masa depan. Harus udah segini sih, bagusnya squadnya. Harus nyari squad kepelatihan terbaik yang kata itu kan Arya. Iya. Sindulingga. Iya. Tapi kalau misal menang dan kemungkinan besar kan lawannya adalah Bulgaria. Iya, karena Bulgaria masa kalah lawan kepulauan. Iya, makanya nah kemungkinan menurut lo chance kita ngelawan Bulgaria gimana? Kan udah nggak ada Berbatov ya di Bulgaria. Iya, justru gitu karena semenjak eranya Berbatov tuh udah nggak pernah ngedenger Bulgaria lagi, jarang banget gitu. Gue juga nggak tahu. Kalau Indonesianya levelnya, sayangnya level penyerangnya belum level Eropa sih. Kalau ngelihat dari level backnya ya Eropa semua gini, Indonesia kalah harusnya Bulgaria susah gitu ngegolin. Setidaknya susah deh ngegolin. Nahan mah ini ya, aman mah ya.
Cuman gue nggak tahu. Ini kita nih kurang nyari dulu, harusnya timnas Bulgaria sekarang siapa bintangnya. Iya, ntar Nggak kita tahu kan lu? nantilah kita kalau misalnya Iya. menang, Oh iya lolos, betul. kita Bikin bahas lagi. yang Iya ngomongin betul. Bulgaria, Iya. prediksi Bulgaria. Sekarang kita ngomongin Ronaldo. Kenapa? Oh, enggak Ini ya? adalah satu-satu jersey yang saya punya, Oh iya. yang bagusan. Oh, enggak ya. Enggak, ini mah pindah enggak. ngomongin Kenapa Ronaldo. tiba-tiba ngomongin Ronaldo anjing? Iya. Lagi ngomongin timnas. Oh ya, gue kemarin di TikTok ngeliat tuh Bar Hmm. tentang tim Gapens yang tadi. Oh Tim iya. Gapens Oh kan yang nggak nggak dipanggil, yang nggak lolos. nggak lolos. Cuman ada nama Donitri kan, Lolos. akhirnya yang lolos. Donitri dipanggil ke 24. Balik lagi, gue kan gak ngikutin Liga Indonesia dan gue nggak tahu Iya. Donitri. Gue tuh pernah nonton Donitri di U23 3. ya. Iya, U23, U21 dia Ya, banyak. pokoknya di levelan Level usia, umur level level usia, usia iya. dan bagus banget kan emang di Iya. level usia di timnas. Nah kemarin gue lihat nyata tim Gapens pun di timnya di Emens tuh juga lagi perform juga. Oh. Lagi perform dan secara udah nyumbang 2 gol, 2 assist juga. Emang secara posisi apa dia? Gua nggak lupa deh. Emang kayaknya back juga deh. Tim Gapens LB. Iya, LB dia. posisinya. Iya, back kiri berarti. Makanya kenapa nih nggak dipanggil? Cuman kemarin ya, dari akun itu dia tuh bilang kemungkinan Doni Triputra juga lagi disiapkan untuk Donitri Pamungkas. Kenapa Triputra ya? Doni Tri Pamungkas itu lagi disiapkan juga untuk AFF katanya. Oh iya. Kemungkinan jadi sekarang bisa jadi buat ajang pemanasannya sebelum nanti AFF. Karena kan kalau di AFF kemungkinan kayak orang-orang yang di Eropa kan nggak bisa ikut kan. Bener. Jadi ya itu mungkin alasannya Iya, kenapa karena Donitri LB Pamungkas. kalau emang LB ya numpuk banget lah. Betul sih Ada emang Dean James, ada LB kita terlalu jago masalahnya. Iya. Ada Verdong, Nathan, ada Dean James, iya. Sayuri bisa masuk kan di sana. Iya, Donitri. Donitri. Enggak, sebenarnya kan ini Sayurinya Yakob sih kanan sih. Yance kiri. Iya kan maksudnya Yance pun kalau ada masih bisa. Iya. Arhan Pratama Iya. pulang tuh kemarin di posting sama istrinya kemarin tuh. Oh, iya, ada di Instagram Oh, ada. ada. Udah pulang. Maksud Iya. gua emang terlalu numpuk, kiri kita terlalu Iya. bagus ya. Kalau yang kayak dicoret, kalau yang layak untuk nggak lolos sih Mark Locke gitu ya. Gua Stefano sepakat. Buat apalah gitu. Iya, terlepas dari ini balik lagi gue nggak ngikutin Liga Indonesia, jadi gue Iya. nggak ada fanatisme dengan Iya, satu iya, klub iya. Indonesia gitu. Cuman emang kayaknya kasih kesempatan yang lain dah. Iya, dan Udah. kalau ngelihat performnya di timnas 2 pertandingan terakhir yang dia sempat dipanggil di era Kluivert kan nggak wah-wah juga lah gitu. Ya yang di round 4 ya. Round 4. Iya. Baik Mark Locke maupun Erik Bagusnya pas Pandi. lawan Makau doang soalnya. Iya ya. Yang pas lawan Makau kan golin. Golin. Bagus pas lawan Makau. Cuman iya lawannya kan Makau itu iya, kan betul. lawannya. Ya itu sih. Ya mudah-mudahan kalau gua sih ngelihat dari 24 ini kita bisa dapat hasil positif lah ya. Iya. Gue sih benar. berharapnya juara lah. Harusnya Ya, berharapnya juara karena kita main di kandang pertama. Tapi nanti iya benar. Pertama main di kandang, kedua antusiasme tinggi Dan lagi. secara materi pemain juga gak jelek-jelek amat Iya, yang dibawa. Dan ini apa namanya, kita sekarang sebenarnya lebih ke nothing tulus, tau gak? Mulai dari nol lagi, Betul. Ini tuh kayak nggak ada ekspektasi lagi. Nah, nggak ada ekspektasi. Cuman, tadi gue mau bilang, kalau sampai juara, ini fans-fans yang marah-marah tentang STY gitu, yang ngecengin orang-orang yang masih kesel sama STY dipecat, makin ini, ya masih aja sedih sama pelatih yang 0 trofi gitu. Oh, Karena kan kalau ini langsung juara. 1 trofi. Iya, Ya, tapi kan menang. kita bisa balikin. Ya tapi abis dilatih sama yang kemarin kan Iya. bisa dibalikin aja. Iya, bener. Ya kayak gitu-gitu mah. Soalnya Konyol tiap ada yang ngeberitain tentang STY digituin mulu. Lah masih aja nangisin pelatih 0 trofi gitu. Ya cek aja akunnya, akun bodong itu Iya, yang ngomong kayak bener. gitu biasanya. Betul. Akun bodong. Betul. Udah lah, mungkin itu aja kali ya untuk di episode awal kita. Iya. Mudah-mudahan harapannya sekali lagi kita berharap Indonesia juara di FIFA Amin. Series kali ini karena banyak yang diuntungkan dari Indonesia. Betul. Kita udah nggak punya beban, pertama tuan rumah, materi Iya. pemain juga yang di Eropa dibawa semua. Dan Tembok kita sangat kokoh. bayangkan 2 kiper kita itu Ajax dan Serie A Cremonese, loh, Cremonese loh, salah satu kiper dengan save terbanyak Iya. saat ini di Iya. Serie A. Emil Laudero tuh setara Teja. Gue setara Serius loh. Teja. Gak deng.
save tertinggi ya, save tertinggi Cahya deh. Ih, Oh iya save Cahya. tertinggi. Ada Emil Audero, ada Cahya. Iya, Gokil, dua kiper bayangkan. dengan save tertinggi di dua liga terbaik dunia. Mantap sekali. Liga Italia Serie A dan Ligue Ligue 1 1. Indonesia. Ligue 1. Gokil itu. Ada kiper Ajax. Ih, gokil. Gokil itu. Ada Itu Nadeo. gokil itu gokil. Backnya Cahya. kita aja udah, wah udah mahal banget ini back kita. Gila harga-harganya. Iya, Udah pokoknya tinggi ini mah banget. Kita restart, Mm-mm. semua pendukung Indonesia balik lagi ngedukung. Betul. Pasti. Pendukung Indonesia mah mau disakitin gimana juga ujung-ujungnya timnas main dukung lagi. Dukung tetap. lagi Iya. udah kita mah Yang bersatu ribut-ribut- aja. Yang ribut-ribut mah netizen bodong tadi. Iya, bener netizen udah. bodong. Yang akunnya biasa aja One Piece. Apa kan Naruto tuh, Iya. Naruto. Yaudah ya, thank you semuanya dan mudah-mudahan episode pertama ini kita bisa lanjut terus ya, konsisten. Amin. Karena biasa kalau gue bikin konten juga agak malas kan Ini kita ngedit. ada closing nggak? Hah? closing Ada aja. santai aja kalau sih. Mau apa? Ada tagline gitu. Sotoy bola. Gak usah. Nggak Gak usah. Nggak usah. deh. Gak usah ada gitu-gitu udah. Oke, gitu Sampai dah. jumpa di nanti kita akan kalau misalnya Indonesia lawan Saint Kit and Kitts Nevis and Nevis menang, kita akan bikin konten berikutnya. prediksi mengenai Bulgaria, lawan Bulgaria. Iya. Karena sih gue yakin lawannya Bulgaria sih kalau menang. Harusnya ya. Harusnya ya. Iya. Kita akan bikin prediksi nanti. Oke, Oke. kalau gitu gua Aceh pamit. Gua Akbar pamit. Bye. Bye.